Ya, saudara sekalian, bacaan-bacaan ini menarik kalau kita mengerti maksud terdalamnya. Bacaan-bacaan ini sebenarnya mengajak kita sekalian, apa yang harus kita perbuat di dalam masa pertobatan ini. Di belakang dari cerita baik bacaan pertama tadi maupun dalam Injil ini, yaitu Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun juga, bahkan kepada penjahat sekalipun menurut ukuran manusia, untuk bertobat. Bertobat tidak sekedar orang itu mengakui. Kadang-kadang orang itu membenarkan diri malahan, mengakui. Tapi bertobat berarti berani mengubah hidupnya yang lama, yang dia sukai. Hidupnya yang menjadi pedoman hidupnya tetapi salah. Berani mengubahnya. Itulah pertobatan yang harus kita jalankan semua dalam masa pertobatan ini. Jadi sebenarnya tidak cukup orang bertobat dengan mengaku dosa saja. Apalagi kalau mengaku dosa lalu menunggu absolusi. Kata-kata Romo yang mempunyai kuasa, aku menghapus dosa-dosamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu diakui beres semuanya. Itulah yang saya takutkan atau gereja takutkan. Ritual ini tidak punya kekuatan. Sekalipun itu sakramen, sekalipun itu kata-kata yang benar-benar kata-kata Tuhan, tetapi itu tidak punya kekuatan karena manusia sudah tenggelam di dalam kejahatannya. Jadi pertobatan adalah suatu sikap orang tahu saya salah dan saya mau berubah. Nah, karena itulah saya tidak menguraikan panjang lebar, tapi banyak kekayaan yang bisa kita pelajari dalam kedua bacaan. Tetapi yang penting adalah di dalam masa pandemi ini gereja tahu sulit kiranya orang akan berhadapan dengan imam secara pribadi untuk mengaku dosanya yang seperti dijalankan setiap kali. Di situ ada absolusi yang sifatnya absolusi pribadi. Tetapi diberi kemudahan sekarang ini berhubung dengan pandemi itu, bagaimana orang-orang yang mau bertobat, mau berubah, untuk bisa menggunakan kesempatan ini untuk berubah. Maka diberi suatu kemudahan, tapi bukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu absolusi umum. Mengapa dikatakan umum? Karena orang itu selama masa pandemi tidak perlu berhadapan langsung dengan imam, tetapi menghadiri ibadat tobat secara fisik tentu saja. Dan kita tahu tidak bisa mencukupi tentang kehadiran fisik itu sendiri karena memang dibatasinya. Nah, maka disitulah dikatakan umum, berarti nilai absolusinya sama sewaktu orang secara pribadi menerima, tetapi dijalankan bersama-sama dengan proses pertobatan yang sama seperti dulu kalau itu ibadat tobat untuk mempersiapkan orang untuk mengaku dosa secara pribadi, tapi ini ibadat tobat sekaligus ditutup dengan kuasa Allah, absolusi. Kata-katanya sama dalam bahasa Latinnya, tetapi dirumuskan jelas dalam bahasa Indonesia. Nah, kata-kata itulah yang membuat orang itu diampuni dengan kuasa Tuhan sakramen. Dengan persyaratan orang itu harus hadir. Sekalipun mungkin Anda nanti mendengar secara streaming mengenai itu juga berguna untuk pertobatan, tetapi tidak berlaku bagi orang menerima dengan streaming
absolusi itu. Tapi saudara sekalian, Tuhan itu kasih. Sebenarnya setiap saat kita ini bisa mengaku dosa pribadi. Yaitu pemeriksaan batin tiap malam. Itu penting. Tidak pernah pemeriksaan batin, tidak pernah ini ujug-ujug ngaku dosa. Dosa apa sih diakoni? Apa ilang kabeh? Ya memang tidak perlu mengingat semuanya. Tapi artinya sikap itu sebenarnya sikap yang ritual. Bisa ritual. Walaupun itu adalah yang paling besar. Jadi setiap saat pada waktu misa seperti sekarang ada seruan tobat. Itu juga kesempatan untuk pengampunan. Tapi memang dosa-dosa yang kita anggap dosa-dosa yang tidak mencekam. Nah, dosa apa yang mencekam ya? Saya yang ekstrim, membunuh, ya, berbuat jahat, mencuri, merampok. Nah, itu. Tetapi juga dendam yang tidak bisa dilepaskan misalnya, atau iri hati yang sudah menjadi penyakit di dalam dirinya. Mungkin itu tidak kuat. Dengan pengampunan itu, lalu mengaku dosa secara pribadi. Tapi ini semua memang tercampur karena umat itu banyak. Seringkali siapapun mengaku dosa baik. Tapi kalau dalam hidup sehari-hari tidak menunjukkan penyesalan, tidak menunjukkan perubahan. Ya, sakramennya tetap sah, tapi belum mengikuti proses. Jadi dengan adanya absolusi umum ini, Anda dibuat dewasa. Kekuatan pengampunan tidak hanya pada sakramen pengakuan, tapi upaya kita untuk berubah. Nah, pandemi inilah rupanya penitensi yang bagus. Orang dibuat untuk rukun, orang dibuat untuk damai, orang dibuat lumpuh untuk tidak menyombongkan diri. Nah, itu boleh dikatakan seperti penitensi itu. Tidak pandang bulu. Nah, disitulah kita tahu kasih Tuhan harus diperjuangkan dengan sikap kita yang dewasa. Yang bertanggung jawab atas hidup itu. Ini yang saya memberikan nilai absolusi umum. Bukan untuk mempermudah. Demi mempermudah dia. Tapi untuk memungkinkan orang itu bisa lebih bertanggung jawab atas hidupnya dan atasnya. Dan Tuhan akan selalu menolong kita dengan sakramen-sakramennya, terutama Ekaristi Kudus. Marilah saudara sekalian, dengan sikap inilah saya akan ajak Anda sekalian untuk melanjutkan dengan persembahan pada siang hari ini. Tuhan memberkatinya. Amin.